Kami mengucap syukur Tuhan, karena di tahun yang relatif baru, di tahun 2013 ini, Engkau memberi kami umur, sampai kepada bulan yang di dalamnya kami merayakan karya penebusan Tuhan. Dari kematian di kayu salib, penguburan-Mu, dan kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Engkau menggenapkan seluruh rencana keselamatan untuk kami. Kami mengucap syukur karena kami mendapat kesempatan yang istimewa ini untuk kembali ulang merenungkan kebenaran yang paling mendasar, yang paling kami butuhkan untuk hidup kami sebagai manusia yang berdosa, yang sepatutnya binasa. Roh Kudus, bukalah alam pikiran kami, supaya kami makin mengerti lebih jelas akan kebenaran ini. Bukalah hati kami, sentuhlah, gugahlah kami, supaya hati kami tergetar oleh kasih Tuhan, dan kami merespons secara pantas kepada Tuhan, bertambah bertumbuh di dalam kasih kepada-Mu, karena Engkau terlebih dahulu sudah mengasihi kami dengan tuntas, dengan seluruh keberadaan, semua yang terbaik yang Engkau miliki, Kau berikan kepada kami, supaya kami memperolehnya. Terima kasih Tuhan. Kami hendak merenungkan firman. Mohon Kau memberi kami pencerahan dan bekerja di antara kami, menjauhkan segala macam gangguan, mengusir kuasa-kuasa jahat, hanya supaya Roh Kudus-Mu saja yang bekerja di antara kami. Terima kasih. Dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita membuka 1 Korintus pasal 15. Saya hendak membacakan buat kita sekalian dari ayat ke-12 sampai dengan ayat yang ke-23. Dan kemudian ayat 32 kita baca bersama-sama. Mari kita ikuti bacaan 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya bacakan buat kita sekalian. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali
dalam persekutuan dengan Kristus, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ayat emas kita adalah ayat yang ke-32. Saya ajak kita bersama-sama membaca dengan kompak, dengan suara yang keras. Ayat 32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Demikian firman Tuhan. Minggu depan untuk tahun ini kita mendapat kesempatan merayakan Paskah. Bagaimanakah saudara merayakan Paskah? Apakah yang sekarang saudara-saudara rasakan menjelang Paskah minggu depan? Saudara-saudara, saya khawatir bahwa kita tidak rasa apa-apa. Maksud saya, kita itu bukan cuma orang-orang di Grace School Community, tapi kebanyakan orang Kristen pada umumnya. Paskah adalah masa raya yang sepi ketimbang dengan Natal. Kalau Natal semuanya, bahkan orang dunia pun ikut-ikutan merayakannya. Tetapi Paskah, paling-paling anak-anak yang mengharapkan egg hunting, cari telur, dalamnya banyak candy. Ada yang rencana memasukkan gift card di dalam telur itu. Saudara, apa urusannya telur dengan Paskah? Coklat-coklat kelinci, apa urusannya kelinci dengan Paskah? Kalau saudara search dan cari mengapa Paskah dihubungkan dengan telur dan kelinci, ternyata itu semua adalah tradisi-tradisi pagan, tradisi-tradisi kafir, bukan tradisi Kristen. Ketika orang-orang di Eropa itu dilanda oleh musim dingin yang berkepanjangan, mereka mengharapkan musim semi dan kesuburan, lalu lambang-lambang kelinci dan telur yang dipakai. Dan ketika kekristenan masuk ke tengah-tengah mereka, mereka kemudian mengimpor atau mentransfer simbol-simbol itu ke dalam kekristenan juga untuk Paskah. Sebetulnya tidak ada urusannya. Bagaimana kita merayakan Paskah? Kita harus mengerti apa itu Paskah. Apa itu Paskah, saudara-saudara? Paskah sebetulnya related dengan istilah Pasah di dalam bahasa Ibrani. Merayakan Passover. Ketika sejak mula pertama mereka keluar dari Mesir, dibebaskan dari perbudakan 400 tahun lamanya. Upacara malam itu, ketika malaikat maut datang melawan Mesir untuk mencabut semua yang berpredikat sulung di tanah tersebut, kecuali rumah-rumah yang kusen pintunya itu dilabur oleh darah anak domba. Malaikat lewat, Passover, melewati, melampaui, sehingga yang di dalam rumah itu tidak dijemput maut, selamat oleh karena darah domba yang mereka percayai. Di dalam perjanjian baru, Passover kita adalah Kristus yang disembelih. Darahnya, darah yang sempurna, suci, kudus, mulia, dan kekal serta berkhasiat untuk menebus dosa kita yang sepatutnya mati binasa karena dosa kita. Itulah Paskah. Paskah tidak bisa dipisahkan sama sekali dengan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Lalu mengapa kebangkitan menjadi titik berat Paskah? Karena keselamatan itu
bagaikan mata uang dua sisi. Satu sisi, kematian Tuhan Yesus di kayu salib menebus dosa kita. Lalu kebangkitan pada hari yang ketiga, itu adalah untuk bukti memeteraikan, mengesahkan bahwa penebusan Kristus itu diterima oleh Allah. Kalau Kristus cuma mati di kayu salib, bagaimanapun dahsyatnya kematiannya, sangat mengenaskan, begitu mengerikan, besar penderitaannya. Tapi kalau stop sampai di situ, apa maknanya? Ada banyak orang yang juga mati mengenaskan, dikuliti hidup-hidup, atau dibakar hidup-hidup, digantung, atau macam-macam kematian yang mengerikan. Kalau cuma sampai di sana, tidak ada keistimewaan, kelebihan apa-apa. Tetapi Kristus dibangkitkan untuk membuktikan Dia mati bukan karena dosanya. Saya akan mati, saudara akan mati, kecuali Kristus datang sebelum kita meninggal dunia. Tetapi kita semua mati karena dosa kita yang kita warisi dari Adam dan Hawa. Kita harus mati. Kita tunduk di bawah hukum maut itu, tidak bisa melawannya. Kristus mati bukan karena Dia harus mati, karena Dia tidak berdosa. Dia mati untuk menggantikan saya dan saudara yang harusnya mati. Dari mana kita tahu bahwa Dia mati untuk menggantikan kita, membawa korban, yaitu dirinya sendiri, kepada Allah? Dari mana kita tahu bahwa itu benar? Dia bangkit dari antara orang mati, menunjukkan Dia tidak perlu mati. Dia adalah Tuhan hidup, sumber hidup itu. Dia yang memberikan hidup kepada setiap orang. Bagaimana mungkin Dia dikalahkan oleh maut? Kematiannya bukan karena dikalahkan oleh maut, tapi kematiannya adalah untuk mengalahkan maut. Dan sebagai buktinya, Dia bangkit dari kematian. Dua sisi itu dapat dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan. Roma pasal 4 ayat 25 mengatakan, Kristus mati karena pelanggaran atau karena dosa saya dan saudara, sebagai substitusi menggantikan dosa kita. Dan Dia dibangkitkan untuk pembenaran kita, untuk justification buat kita. Kita dianggap benar oleh Allah, kita yang percaya kepadanya. Kebangkitan adalah meterai keabsahan dari pengorbanan di kayu salib. Paskah itu penting sekali. Rasul Paulus sampai menulis satu pasal yang panjang, 58 ayat, khusus temanya, topiknya adalah kebangkitan. Karena kebangkitan sangat penting. Kebangkitan Kristus adalah tiang penopang seluruh bangunan kekristenan. Bagaimana kalau tidak ada Paskah? Bagaimana kalau Kristus ini dibangkitkan? Saudara-saudara, maka seluruh bangunan kekristenan ini ambruk. Kalau Kristus tidak bangkit, maka seluruh kekristenan ini adalah bohong semata-mata. Kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kita percaya kepadanya. Buat apa itu orang-orang yang menjadi martir, mati syahid, rela dimangsa oleh binatang buas karena tidak mau menyangkal iman mereka bahwa Kristus bangkit? Mereka juga disalib dengan kepala di bawah, dibakar menjadi obor hidup-hidup, digergaji hidup-hidup. Mereka tidak mau menyangkal Kristus karena mereka yakin Kristus mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati. Kalau Kristus tidak bangkit, semua iman itu sia-sia. Paulus berkata, jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ngapain saudara dan saya setiap hari Minggu datang ke dalam kebaktian kalau Kristus tidak dibangkitkan? Tidak ada gunanya semua, hanya kosong semata-mata. Dan ngapain susah-susah? Paulus berkata secara sinis dan mengejutkan, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Maksud Paulus, karena Kristus dibangkitkan,
kita semua yang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan ke dalam kebahagiaan yang kekal. Tetapi kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita juga nggak bakal dibangkitkan. Dan kalau tidak ada kebangkitan orang mati, buat apa kita susah-susah? Lebih baik mari kita makan, minum, pesta pora, senang-senang, melampiaskan semua yang kita ingin dan yang kita bisa nikmati. Sebab besok kita mati dan that's it, selesai semuanya. Jemaat Korintus pada waktu itu rupanya terpengaruh oleh sebuah paham filosofi Yunani yang merupakan ekses dari filosofi Epikurianisme menjadi ekses hedonisme, yaitu ajaran itu mengatakan kebahagiaan manusia adalah kenikmatan. Kalau dia bisa menikmati hidupnya, dia punya hati yang tenteram, tidak ada ketakutan, dia juga bebas dari kesakitan, dia menikmati semua yang bisa dinikmati, maka pleasure adalah kebahagiaan hidup manusia. Karena manusia mati, kemudian selesai semuanya. Demikian filsafat tersebut. Lalu menjadi ekses, orang menikmati hidup puas-puas, semua yang bisa dia nikmati, termasuk makan, minum, dan pesta pora. Di Korintus kemudian ada yang mengatakan orang mati tidak mungkin dibangkitkan. Filsafat Yunani mengatakan cuma jiwa yang kekal, tubuh ini cuma buat di dunia, habis itu sudah lenyap menjadi debu kembali dan tidak ada kebangkitan dari antara orang mati. Paulus membenahi ajaran yang sesat dan konsep yang salah kaprah. Dia mulai pasal 15 dengan menyatakan sebuah tesis yang mutlak bahwa Kristus bangkit dari orang mati. Kristus menampakkan diri bukan cuma kepada satu orang, tetapi sekaligus kepada belasan murid, kemudian kepada 500 orang sekaligus, dan bersama-sama melihat Kristus di tengah-tengah mereka. Itu bukan halusinasi. Kalau kita ditinggal mati oleh orang yang kita kasihi, kemudian ada orang yang cerita, semalam saya lihat dia datang, saya lihat dia menuju kamar mandi. Orang lain nggak lihat, cuma dia lihat sendiri. Itu namanya apa? Itu namanya halusinasi. Oke? Kalau dia tuh, lalu kalau saya lihat, kemudian saya bilang tuh, lalu dia lihat mana nggak ada, ya. Jujur juga dia nggak ada, maka saya mengalami halusinasi. Cuma saya yang lihat sendiri. Paulus mengatakan, Kristus setelah mati, sungguh-sungguh mati, dia dikuburkan. Lalu dia bangkit, dilihat bukan cuma oleh Petrus, tetapi sekaligus oleh belasan murid yang lain. Semua sama-sama melihat. Bahkan Kristus mengatakan, jamahlah aku, hantu tidak berdaging, tidak bertulang. Tubuh kebangkitan itu dapat dijamah, tetapi tidak terbatas oleh dimensi ruang dan waktu. Mereka sedang di dalam ruangan tertutup semua karena ketakutan. Kristus hadir tengah-tengah mereka. Pintu jendela terkunci, Kristus datang. Semua dicatat dalam Injil dan semua murid melihat. Waktu Kristus naik ke surga, berapa orang melihat? Ratusan orang melihat. Ada 11 murid, kemudian ada 120 murid lingkungan lebih besar. Ratusan orang melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Itu bukan halusinasi. Dia sungguh-sungguh bangkit. Paulus berkata, Kristus sungguh bangkit, berarti ada kebangkitan dari antara orang mati. Dan saya dan saudara yang percaya akan ikut dibangkitkan bersama dengan dia. Paulus berkata, yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara, apa pentingnya Paskah? Paskah antara lain hendak mengingatkan kepada saudara dan saya satu kebenaran yang sangat penting, bahwa hidup ini tidak cuma untuk dunia. Dan ketika seseorang meninggal dunia, itu tidak sama dengan habis perkara. Seringkali kalau kita tidak ingat-ingat, manusia itu lupa
bahwa kita sebagai manusia diciptakan sebagai makhluk yang kekal. Apa maksudnya? Saya dan saudara mempunyai awal mula, tetapi kita tidak memiliki akhir. Perhatikan baik-baik. Saya dan saudara memiliki awal mula karena kita diciptakan. Dari tidak ada diadakan. Kita mempunyai permulaan. Saya mempunyai hari lahir, saudara punya hari jadi. Setiap orang punya permulaan. Tetapi Allah memberikan dalam hidup kita roh yang kekal. Kita menjadi makhluk yang kekal. Kita punya permulaan, tapi tidak punya akhir. Loh, kalau saya meninggal dunia, saudara meninggal dunia, bukankah kita berakhir? Kita berakhir untuk hidup di dunia. Tetapi karena kita diciptakan sebagai makhluk kekal, kita mempunyai kelanjutan babak kedua, bahkan babak yang final di dalam kekekalan. Kekekalan itu artinya tidak dibatasi waktu, tidak ada akhirnya. Saya dan saudara diciptakan untuk tidak ada akhirnya di dalam kekekalan. Kita tidak boleh lupa hal ini. Mengapa Tuhan Yesus datang dalam dunia, saudara-saudara? Karena Tuhan Yesus yang menciptakan saudara dan saya, Dia tahu jelas bahwa kita diciptakan untuk dua tahap tersebut. Satu, untuk dunia yang fana, kemudian tahap yang kedua, untuk akhirat yang bakal, yang tidak berakhir, yang abadi, yang kekal. Mengapa Tuhan Yesus datang dalam dunia? Karena Dia concern, Dia sangat peduli, Dia sayang saudara dan saya sebagai manusia injak dalam dosa. Tuhan Yesus mengerti Allah itu adil. Allah tidak bisa membiarkan dosa. Allah harus menghukum, mengganjar dosa. Dan karena kita berdosa, maka kita harus binasa. Binasa itu bukan cuma berarti mati di akhir hidup di dunia ini. Bukan berakhir cuma dikubur. Binasa itu berarti terpisah di dalam kekekalan dari Allah sumber kehidupan. Terpisah di dalam keterbuangan dari hadirat Allah yang Maha Suci. Terpisah di dalam kesengsaraan yang kekal, kebinasaan. Kalau kita sengsara di dunia, itu ada batasnya. Kalau kita sakit, sakit yang parah, sampai kita kesakitan luar biasa, lalu kita menghembuskan nafas terakhir. Selesai sudah semua sakit itu. Dicubit pun kita tidak rasa lagi sakit. Ditusuk jarum pun kita tidak rasa lagi sakit. Diformalin, dikuras semua, dibedah, dikeluarkan semua isi perut kita. Kita sudah tidak rasa apa-apa. Sudah selesai. Sakit yang fana, sakit yang sementara itu. Tetapi sengsara dalam kekekalan adalah kita merasakan kesengsaraan, tapi tidak habis-habis. Itu dalam kesengsaraan yang kekal. Sehingga Tuhan Yesus menggambarkannya sebagai Gehenna, tempat pembakaran sampah itu. Apinya terus nyala, ada, tapi ulangnya nggak mati. Artinya seperti dibakar, tapi nggak mati-mati. Begitulah kesengsaraan yang kekal. Nah, Tuhan Yesus sangat concern akan keadaan nasib yang sudah kita terima karena terjatuh dalam dosa. Dia datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan urusan ini. Karena kita sendiri tidak mampu untuk membereskannya. Kita tidak bisa membayar hutang piutang kita kepada Allah. Kita harus menanggung hukuman karena kita tidak bisa bayar hutang itu. Tuhan datang untuk gantikan kita. Dia bayarin hutang kita dengan hidupnya yang sempurna. Dia salahkan di kayu salib. Dia memuaskan keadilan Allah yang menuntut ganjaran atas dosa. Lalu orang yang percaya kepada penebusan Kristus mendapatkan hidup yang kekal. Artinya diampuni oleh Allah. Dosanya di-waive, diputihkan. Habis itu kita diterima kembali sebagai anak Allah. Boleh bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Semua ini diselesaikan dalam peristiwa kematian di kayu salib
dan kebangkitan dari antara orang mati. Kristus naik ke surga untuk kembali ke dalam kemuliaannya, menjadi juru syafaat kita, imam besar agung kita di surga, berdoa buat kita. Lalu setelah dia menyelesaikan semua program Allah, dia akan kembali datang. Firman Tuhan yang jelas di dalam surat Tesalonika, di dalam 1 Korintus, dan dalam kitab Wahyu paling tidak dikatakan bahwa waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, orang-orang yang percaya kepadanya yang sudah mati akan dibangkitkan. Setelah itu ada satu masa yang panjang. Kristus kemudian menjejakkan kaki di bumi, dan setiap orang yang sudah mati, termasuk orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, setiap manusia dalam kubur ataupun yang di dalam dasar laut, orang yang sudah mati itu dipanggil semuanya bangkit dari kematian, dikembalikan tulang belulangnya, debunya yang sudah tersebar. Mereka yang dikremasi, debu yang sudah hilang itu nggak tahu kemana, tapi dalam mata Allah tidak hilang, dipanggil satu persatu partikelnya itu melekat kembali dengan kuasa Allah, dibangkitkan, dia menjadi tubuh kebangkitan. Tetapi ada bedanya. Orang yang percaya kepada Kristus dibangkitkan untuk masuk ke dalam kebahagiaan, tetapi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus dibangkitkan untuk menghadap tahta pengadilan Kristus, alas putih itu, untuk mendapat ganjaran atas kehidupannya di dunia ini. Saudara-saudara, apakah hal ini bukan sesuatu yang penting? Kita ditetapkan satu kali mati, sesudah itu dihakimi. Kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kalau kita tidak di dalam Kristus, bagaimana pada waktu kita dibangkitkan kelak? Nasib apa yang akan kita terima? Ini suatu hal yang sangat mengerikan sekali. Jadi marilah kita ingat sungguh-sungguh, hidup bukan cuma untuk di dunia. Paulus berkata, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka minum pesta porak bersenang-senang. Saya bacakan bahasa Indonesia sehari-hari. Terjemahan bebas mengatakan begini: kalau kita tidak akan hidup lagi setelah kita mati, lebih baik kita bersenang-senang. Marilah kita makan, minum, dan berpesta porak. Peduli apa? Sebab bukankah besok kita mati dan segala sesuatu akan berakhir? Tetapi tidak demikian. Paulus berkata, ada kebangkitan orang mati. Karena Kristus dibangkitkan, dan kita semua juga akan dibangkitkan. Jelas, masih ada lanjutan setelah hidup di dunia yang fana itu. Oleh karena itu, urusan kita hidup sekarang bukan cuma urusan makan minum, saudara-saudara. Bukan cuma urusan kerja mencari nafkah, mengumpulkan harta, memiliki rumah, menikmati segala macam kesenangan. Hidup kita bukan cuma urusan bagaimana mencari penghiburan, rekreasi, plesir, dan segala kenikmatan. Tetapi selain kita mengurus kehidupan sehari-hari dan cukupnya, kita perlu juga mempersiapkan untuk tahap kedua yang bersifat final. Oleh sebab itu, Paskah perlu kita syukuri. Setiap tahun kita diingatkan Kristus datang, karena dia tahu kita hidup ada dua tahap, dunia dan kemudian kekekalan. Dia selesaikan urusan itu supaya kita siap buat menikmati kebahagiaan dan kekekalan. Kristus sudah bayari semua itu buat saudara dan saya. Kasihan sekali kalau kita tidak menikmati itu. Dan bukan cuma kasihan, maaf saya harus katakan, sangat kurang ajar sekali jikalau kita orang-orang yang dibayari oleh Kristus tidak menghargai apa yang dia sudah laksanakan buat kita. Paling tidak setahun sekali kita merayakan Paskah. Tapi sebetulnya sepanjang tahun kita diingatkan akan karya dan manfaat Paskah. Sebab setiap hari Minggu kita beribadah. Mengapa, saudara-saudara, kita beribadah di hari Minggu? Umat Perjanjian Lama beribadah di hari apa? Sabtu. Di hari Sabtu. Sabtu adalah hari Sabat, hari perhentian. Allah menetapkan hukum. Berhentilah kamu dari kerja. Aku memberikan kamu 6 hari untuk bekerja. Hari ke-7 kamu harus
istirahat, menguduskannya, dan berbakti kepada Allah. Jadi setiap hari Sabat, umat perjanjian Allah berhenti dari segala kegiatan sehari-hari, mengkhususkannya untuk Allah. Tetapi sesudah Kristus bangkit, Sabat kekristenan beralih ke hari Minggu. Loh, mengapa saudara-saudara? Sejak hari kebangkitan Tuhan dikatakan setiap hari pertama pada minggu itu murid-murid Tuhan berkumpul, dan setelah itu mereka beribadah pada hari pertama. Minggu adalah hari pertama. Sebagai orang Yahudi, hari Sabat mereka pergi ke bait Allah atau ke rumah sembahyang. Tapi sebagai Yahudi Kristen, hari Minggunya mereka berkumpul lagi. Mengapa? Mula pertama, setelah kebangkitan Tuhan, selama 40 hari dia selalu menampakkan diri kepada murid-murid, dan banyak kali dia menampakkan diri kepada murid-murid di hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu. Dan sejak itu setiap hari Minggu murid-murid beribadah. Menjadi tradisi dalam Kristenan, ibadah adalah hari Minggu. Mengapa? Karena Sabat kita, perhentian kita yang sempurna, damai sejahtera, ketentraman batiniah kita yang paling mendasar kita dapati di dalam Kristus yang mati buat kita di kayu salib, yang bangkit dari kematian untuk membenarkan kita. Kita mendapatkan perhentian itu. Jadi setiap kali kita merayakan di hari Minggu, mengingat hari kemenangan Tuhan. Jadi sepanjang tahun, seumur hidup saudara dan saya sebagai orang Kristen, setiap hari Minggu kita diingatkan, ingat, hidupmu dan hidupku tidak cuma untuk dunia ini. Mati bukan habis perkara. Jangan punya pikiran yang cepat, yang sempit, yang naif. Kalau sedang putus asa, bunuh diri saja, habis perkara. No, kematian tidak berarti tamat riwayat, habis perkara. Karena sesudah itu ada penghakiman, ada ganjaran. Kalau kita tidak percaya kepada Kristus, waktu kita dibangkitkan kelak, kita menerima kesengsaraan yang kekal. Kebangkitan sangat penting. Kita perlu mengingat-ingat dengan serius, saudara-saudara. Paskah adalah hari raya yang sangat penting, bahkan terpenting dari seluruh hari raya Kristiani. Waktu saya menyiapkan khotbah ini, saya sadar bahwa untuk tahun ini barangkali kebenaran ini terlambat untuk dihayati, karena tidak mustahil saudara sudah punya agenda yang lain untuk hari Paskah. Tetapi untuk tahun-tahun yang berikut, saya mengharapkan, saya merindukan kebenaran ini tidak lagi terlambat. Kebenaran ini tidak terlupakan. Setiap orang Kristen sejati, tidak peduli dia anggota gereja mana, bukan cuma buat Grace Group Community. Setiap orang Kristen yang mendengar message ini, kiranya menghargai karya Kristus di kayu salib dan meterai kebangkitannya. Lalu kita menghargai itu dengan merayakan secara bukan cuma besar-besaran pesta pora, tetapi dengan sepenuh jiwa mengucap syukur, menghargai karya penebusan Kristus. Saya berkata kepada Pak Taufik beberapa hari yang lampau, sebelumnya saya berbicara dengan orang-orang yang bukan Kristen ketika saya mengantar Karissa les berenang. Seorang Iran berkata, hari ini kami merayakan tahun baru kami. Dia senang sekali. Dia keluarkan smartphone-nya, dia perlihatkan kepada saya bagaimana mereka merayakan tahun baru mereka. Begitu banyak tradisi. Lalu sebelahnya orang India, lalu cerita di India tahun baru itu malah berkali-kali, karena ada banyak tribe, ada banyak suku punya tahun baru masing-masing menurut kepercayaan mereka. Lalu saya berpikir, kita orang keturunan Tionghoa dari Indonesia, tradisi kita ini istimewa itu apa, saudara-saudara? Kasihan sekali, kita ini sudah dipunahkan, bukan? Tahun baru tanggal 1, ya begitu-begitu saja. Tahun baru Imlek, kita relatif sudah nggak merayakan. Natal kita juga nggak rame-rame sehebat seperti kalau orang
berkulit putih merayakannya. Tradisi kita apa? Di sekolah anak kita disuruh tulis tradisi keluargamu, dan lalu kita tanya sama anak kita, tradisi kita apa papa? Apa tradisi kita mama? Kita bingung, mau tulis apa? Lalu saya berulang, mestinya kita istimewa orang-orang Kristen, dan termasuk orang Kristen keturunan Tionghoa dari Indonesia. Harusnya hari raya kita yang terbesar adalah Paskah. Kita sudah tidak punya hari raya yang lain, tapi hari raya Paskah adalah hari raya yang terbesar. Sebab itulah pusat kebahagiaan kita, jauh melampaui segala kebahagiaan duniawi ini. Sebab oleh karena Paskah Kristus, kita memiliki kebahagiaan di sini dan di sana. Di sini kita bahagia bukan cuma karena kita banyak rezeki berkat berlimpah-limpah. Di antara orang Kristen ada juga yang menderita, yang hidup yang merana, hidup sengsara, ekonomi pas-pasan, kesehatan sakit-sakitan. Tetapi karena ada kebangkitan dari antara orang mati, satu hari kelak semua itu selesai dan kita akan mengalami pemulihan. Yang sakit-sakitan dipulihkan sehat sempurna. Yang menderita dalam hidup sengsara di dunia ini, di dalam kekekalan bahagia bersama dengan Kristus selama-lamanya. Karena Kristus sudah bangkit untuk saudara dan saya. Marilah saudara, mulai hari ini, kalau kita sungguh orang Kristen, kita percaya Kristus mati kayu salib dan bangkit dari antara orang mati, kita juga percaya aku pun akan dibangkitkan. Karena itu, saya dan saudara janganlah lagi menyepelekan Paskah, meremehkannya seperti tidak punya arti apa-apa. No, kalau tidak ada Paskah, kita adalah orang yang paling sial dalam dunia ini. Tapi karena Kristus sudah bangkit, kita adalah orang yang paling berbahagia. Amin, saudara-saudara. Berbahagialah kita. Mulai hari ini, jangan sepele-sepelekan Paskah. Rayakan dia besar-besaran. Mulai tahun depan, kita rayakan Paskah menjadi pusat perayaan kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.